Assalamualaikum, selamat siang guys. Kali ini kita menunggu proses terjadinya gerhana matahari cincin pada hari ini. Kita di lokasi yang tempo hari kita ubek-ubek di Sungai Butelon, Kediri Timur. Kita menunggu di sini guys. Ini kita lihat ya. Ya, kita menunggu di sini karena jam dan sangat proses rotasi alam terjadinya siklus gerhana matahari cincin adalah sesuatu yang sangat langka sekali, dan terjadinya perputaran atau pergeseran planet dan segala isi jagat raya yang saling berkolabor memancarkan energinya masing-masing, yang tentu energi itu akan membentuk atau mengeluarkan hal-hal yang dikatakan mistis atau hal-hal magis yang sebetulnya adalah aura energi alam ciptaan Tuhan. Biasanya ada sudut-sudut tertentu atau momen-momen tertentu dari bebatuan yang di planet kita pijak di tempat kita itu akan terjadi semacam keajaiban atau pergeseran karena energi tertentu yang kita belum mengetahui, dan kita katakan itu sebagai suatu hal yang magic atau mistis demikian. Nah, ini kadang-kadang bisa mengeluarkan atau membuka beberapa benda-benda yang ada di sekitar lokasi kita yang tersembunyi atau apa gitu, muncul dengan sendirinya karena energi langka tersebut. Makanya dikatakan itu sesuatu yang melik langka demikian. Oke, berbekal dari literasi ini kita mencoba mencari-cari lagi dengan naluri. Semoga kita mendapatkan sesuatu lagi di sekitar sini yang jedil gitu, sebagai sebuah surprise untuk hari ini gerhana matahari cincin ini. Oke guys, kita bergerak pelan-pelan, semoga menemui bejo. Kita hanya mengandalkan naluri dan bejo saja guys, karena kita nggak bisa apa-apa sebetulnya. Oke. Oke guys, kali ini nihil kita kembali ke DP di warung kedai guys. Oke, kita istirahat guys sambil digubuk alam desa ini sambil rokok-rokok dudut-dudut menunggu saatnya gerhana matahari cincin. Ini terang-terang saja ya guys, ini di Kediri nggak ada gelap-gelap ya, biasa gitu ya, cuman agak mendung. Lihat tuh
kita ngerudut-udut aja guys. Oh tuh di sana ada anak-anak mancing di sungai itu. Di sebelah batu yang kemarin kita temukan koin POC duit bedor itu yang tahun 57 yang nancep di batu itu. Sekarang dipagerin guys itu. Karena apa, di sini itu loh sering terjadi pencurian apa ya, ternak di sekitaran wilayah Kediri Timur. Di sini kandang sapi, itu sana juga ternak. Jadi dipagari oleh penduduk untuk menjaga keamanan ternaknya itu. Kemarin di beberapa lokasi tetangga desa juga terdapat beberapa sapi yang tiba-tiba meninggal itu loh guys, gak doyan makan. Ada 5 ekor sapi itu. Tapi kejadiannya itu memang aneh, nggak doyan makan, terus akhirnya dijual ke jagal dengan harga murah. Nah, ini terjadi betul. Nah, ini ada mbak-mbak santri dari pedesaan ini. Assalamualaikum. Loh, kok gak ada yang jawab tuh assalamualaikum. Oh, ini pebulang semua ini. Oh, ini lagi calbi-calbi di sekitar sungai sini ini loh. Lah itu. Assalamualaikum. Ini gerhana matahari cincin hari ini. Hari ini gerhana matahari cincin. Ya bar zuhur kok delon sekarang. Nah, tuh. Ya, inilah guys suasana pedesaan yang memang dulunya mau dirancang jadi wisata kali. Nah, ini sementara habis COVID, kejadian COVID itu dan lockdown lokal kemarin itu, akhirnya acaranya ya terganggu lah. Tapi untuk konsep ke depan tetap kita upayakan bekerja sama dengan ini lokalan sini. Pelan-pelan kita ngatur apa itu pendaratan material di sebelah sana tadi. Kita dukir-dukir batu-batunya itu kita tatain sebelah utara supaya untuk pendaratan material itu enak. Jadi ada jembatan, rencana kita seperti itu. Tapi sekarang yang mengelola ganti, bukan kita lagi yang rancang, cuma kita berinisiatif. Ya mungkin kita anu sendiri gitu, juga menata supaya sungai itu bersih. Itu loh, kadang sana banyak sampah, kadang bangkai itu masih ada di situ guys. Sambil dukir itu ya, tanpa sengaja kita temukan beberapa benda-benda kuno seperti anting-anting yang kemarin, juga uang kuno, uang POC, terus uang zaman Indonesia Merdeka, Orde Baru, gambar bedor itu gunungan, Rp5, gambar KB, serepes, dan juga benda-benda yang istilahnya peninggalan POC juga ada sebagian kita kumpulkan. Cuman ada beberapa benda yang mengusik kita atau membuat kita teka-teki itu tentang batu gores dan uang kuno yang lain yang menunjukkan keberadaan Kediri tempo dulu kuno sebelum era Majapahit atau era Kalingga.
demikian. Nah, ini mengungkap misteri profil sejarah desa kita sendiri di sini di Deli Timur. Ya, nanti kita akan buat literasi atau semacam buku pegangan. Kalau konsep wisata desa di sini wisata sejarah, maksudnya wisata sejarah karena di sana ada gerbang kembar KSBOJ atau yang digunakan untuk gerakan lokal agresi perlawanan terhadap Belanda BOJ dulu oleh pemuda lokal dan Maastricht, tentara mahasiswa pelajar Republik Indonesia Maastricht mahasiswa tentara Republik Indonesia pelajar yang pernah mengadakan gerilya di sini, dan ada yang gugur di Sumber Pajaran perbatasan Desa Kelanjeran dengan Desa Brenggolo tahun 49. Almarhum prajurit Maastricht Abdul Latif dan kawan-kawan. Ya itulah guys, kita mengenalkan profil desa ini kepada generasi muda. Generasi muda zaman now itu banyak yang nggak paham tentang sejarah desanya, terutama nilai-nilai perjuangan itu yang mengilhami atau sebuah perwujudan pembebasan dari rasa penjajahan itu. Karena penjajahan adalah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak asasi manusia. Itulah yang jadi platform kita cinta bangsa berdasarkan Pancasila, 5 dasar dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah konstitusi, sumber dari segala sumber hukum yang menyatukan adat Nusantara yang berbineka tunggal ika. Dasar gotong royong dari sejak tempo dulu, dari nenek moyang Nusantara yang sudah menyadari akan konseptual hidup, adanya hak individu dan hak sosial atau manusia yang berbudaya, beradab sebagai makhluk individu dan sosial. Saat itu sudah ada beribu-ribu tahun yang lampau sebagai dasar kesatuan hidup komuniti adat dari berbagai suku bangsa nenek moyang Nusantara bahkan dunia. Itu harus diakui sebagai etika budaya. Itu adalah konseptual yang tidak tertulis, etika dan fisiologisnya, misi sosiologisnya dari prasasti pengertian nenek moyang kita dulu hingga kita jadi manusia yang beradab, mengenal lingkungannya, mengenal jati dirinya, mengenal sosial, hak-hak sosial dan individu, hak sosial, hak bermasyarakat dan berkumpul sebagai satu kesatuan makhluk sosial yang beretika dan berbudaya, tidak anarkis, tidak sak penake dhewe, atau apa istilahnya, tidak mengenal prestasi, ya, menghargai apresiasi prestasi dari individu. Itu ya, inilah yang diharapkan jadi kumpulan struktural nilai sosial dan mobilitas vertikal dari individu yang lahir di kelompok sosial tersebut untuk memajukan desanya jadi pionir desa. Ya, itu kadang-kadang dikenal tempo dulu akhirnya jadi tokoh-tokoh adat, perintis, jadi pemimpin. Nah demikian. Untuk sekarang kita sebut ya tunas bangsa yang nanti